Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video terakhir kita telah mempelajari fitur terbaru dari Quillbot, yang mana ketika kita memanfaatkan fitur AI ini, kita akan sangat terbantu ketika kita ingin menulis draft artikel penelitian. Kenapa? Dengan memanfaatkan fitur AI ini, kita bisa menulis kalimat hingga paragraf secara sekejap dan otomatis. Kita juga dapat memproofread naskah tersebut yang kita hasilkan dari AI ini. Bahkan kita juga dapat mencari referensi-referensi yang mendukung kalimat yang sudah dihasilkan dan bisa langsung kita citasi. Bahkan dengan menu AI review yang disediakan pada fitur ini, dia dapat menganalisis paragraf yang kita sudah susun dan memberikan masukan penyempurnaan dari paragraf-paragraf yang sudah kita hasilkan. Lalu apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Sebelum kita menyinggung tool AI yang akan kita pelajari di video kali ini, saya akan sedikit menyinggung AI yang sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Kenapa? Karena AI di beberapa hari lalu tersebut akan berkaitan dengan AI yang akan saya bahas di hari ini. Di beberapa hari yang lalu, saya telah membahas salah satu tool AI yang mampu mereview naskah tulisan kita sebelum kita submit ke jurnal atau seminar. Ya, dengan menggunakan AI ini kita bisa mengunggah naskah kita, kemudian AI ini akan menganalisis dan mengevaluasi naskah kita. Apa kelebihan naskah kita, apa kekurangan naskah kita, apa penyempurnaan yang bisa kita lakukan pada naskah tersebut. Bahkan AI ini dapat merekomendasikan jurnal target hingga seminar internasional yang dapat kita hadiri untuk mempresentasikan paper kita tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan tool AI yang sama juga kita dapat gunakan sebelum kita mensubmit naskah kita. Bedanya dengan tool AI yang akan kita bahas di video kali ini, tool AI pada video kali ini akan mengevaluasi kesiapan naskah kita ya sebelum kita submit ke jurnal. Langsung saja kita bahas tool AI kali ini. Kita bisa membuka browser kita, kemudian kita bisa tulis Penelope spasi AI. Nah, setelah di hasil pencarian Google, kita bisa memilih yang penelope.ai ini. Nah, ketika kita klik halaman tersebut, inilah tampilan depan dari Penelope AI. Nah, kita bisa memanfaatkan website ini tanpa login ya, karena ada gratisannya juga ya. Nah, langsung saja bisa kita klik try it di menu bagian atas ini. Nah, setelah kita klik try it, kita akan diarahkan ke halaman ini. Lalu di sini ada get instant feedback on your manuscript. Ini bisa kita klik start. Nah, setelah itu kita bisa unggah naskah yang ingin kita cek kesiapannya. Nah, ini choose file, ini bisa kita klik langsung. Kemudian kita cari naskah yang ingin kita lihat atau ingin kita evaluasi. Misalkan ini naskah saya, ya naskah mahasiswa saya. Setelah kita pilih filenya, kemudian kita klik tombol open di sini. Setelah itu ini akan diproses uploadingnya. Nah, setelah itu kita klik OK. Ketika kita sudah mengklik OK, di sini ada pilihan. Apa jenis artikel tersebut? Apakah artikel penelitian, artikel systematic review, atau artikel dalam bentuk yang lain? Nah, penelitian yang tadi saya unggah itu naskah penelitian. Ya, artikel yang saya unggah tadi naskah artikel penelitian, sehingga saya pilih yang research, bukan systematic review. Kemudian di sini ada pertanyaan. Data dari penelitian itu dikumpulkan melibatkan subjek apa? Apakah manusia, hewan, atau mungkin kultur sel, atau yang lain? Nah, saya melakukan penelitian bidang pendidikan yang melibatkan siswa, maka saya pilih humans. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mengacak orang-orang yang terlibat dalam sampel penelitian Anda ketika Anda membuat kelompok? Jawabannya ya. Misalkan saya menggunakan simple random sampling, maka saya klik yes. Kemudian apakah melibatkan perlakuan yang berkaitan dengan kesehatan atau membandingkan kesehatan tertentu ya, membandingkan perlakuan atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, saya penelitiannya di bidang pendidikan, bukan di bidang kesehatan, maka saya pilih no. Bagi Anda yang penelitiannya di bidang kesehatan dan ada health intervention di penelitian Anda, maka Anda bisa pilih yes. Nah, ini saya klik no ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini kita diminta mengisikan email kita. Kenapa? Karena nanti feedback dari paper yang sudah kita unggah akan dikirimkan melalui email kita. Ya, jadinya saya bisa mengcopy email saya di sini. Nah, saya gunakan yang ini, kemudian saya paste di sini. Kemudian klik OK. Kemudian kita tulis nama kita, ya, nama awal Ahmad, nama akhir Fauzi. Setelah itu klik OK lagi. Nah, kemudian may we use your manuscript to improve our service. Nah, misalkan kita tidak ingin, maka bisa kita klik no saja.
Nah, kemudian kita bisa klik submit. Kemudian di sini ada tulisan terima kasih Ahmad, ini sudah selesai semua, kamu akan mendapatkan feedback melalui email di beberapa menit ke depan. Nah, ini nanti kita tunggu, kita buka inbox kita, kemudian nanti ini bisa kita refresh setelah beberapa menit. Nah, setelah kita tunggu beberapa menit atau mungkin bahkan ini hanya beberapa detik, kita sudah mendapatkan email baru. Nah, ini your feedback is ready. Ini bisa kita klik. Kemudian di sini ada view your feedback. Ini bisa kita klik. Sehingga ketika kita menekan tombol view your feedback, kita akan diarahkan ke halaman Penelope lagi. Di sini kita diminta mengisi password yang password tersebut sudah dikirimkan melalui email kita. Kita bisa buka lagi email ini. Nah, di sini ada passwordnya. Ini tinggal kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Kemudian kita bisa klik tanda panah ke kanan ini. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman ini. Halaman yang memberikan hasil evaluasi kesiapan naskah kita tersebut. Ini bisa kita silang saja. Nah, di sini ya. Nah, ini ada beberapa list pertanyaan yang kemudian kalau kita klik view full feedback, kita langsung diarahkan ke sini, ya. Nah, di sini ada berkaitan dengan ethics, ya. Di sini pertanyaan pertama, apakah partisipan memberikan informed consent? Informed consent itu artinya persetujuan. Nah, biasanya kalau kita melakukan penelitian di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan manusia, kita harus memberikan consent form. Nah, di consent form tersebut, responden atau subjek penelitian kita harus mengisi dan setuju dia menjadi responden. Nah, ini kebetulan penelitian skripsi dari mahasiswa saya dan di naskah ini dia belum menyampaikan hal tersebut, ya. Kemudian di sini juga apakah kamu sudah menyampaikan bahwasanya komite etik sudah memberikan approve atau persetujuan etik terhadap penelitian tersebut. Nah, misalkan kita ingin melakukan submit ke jurnal internasional bereputasi, pasti ini ditanyakan, ya, sehingga pastikan kita sebelum melakukan penelitian dan kalau target kita di jurnal publisher raksasa internasional, maka kalau kita melibatkan hewan atau manusia, kita ajukan ethical concern terlebih dahulu, ya, kepada komite etik, sehingga kita akan mendapatkan nomor persetujuan etik untuk penelitian kita. Kemudian di sini, apakah kamu mendapatkan persetujuan etik terkait penelitian tersebut? Nah, ini 3 pertanyaan yang merefleksikan terkait etik dari penelitian kita. Nah, kemudian ini hasil evaluasi selanjutnya. Pertama title page, ya, halaman judul. Nah, di sini sudah dikatakan berdasarkan hasil evaluasi dia, kalau kita klik di sini langsung diarahkan ke bagian yang dia evaluasi. Kamu telah menyampaikan alamat email. Nah, ini ya, sudah ada alamat email. Kemudian di sini ditanyakan apakah kamu sudah menggunakan email institusi. Nah, ini karena masih menggunakan Gmail, ya, maka ini dikatakan sebaiknya kita menggunakan email institusi, misalkan @ummac.id ketika kita submit naskah ke jurnal, bukan menggunakan email komersil biasa atau email Gmail, Yahoo dan sebagainya. Kemudian ini use the same author information when you submit. Nah, dia ini mengingatkan, ya. Di sini ada beberapa informasi terkait author, ya, misalkan afiliasi author. Pastikan ketika submit ke OJS atau ke editorial manager dari jurnal target kita, pastikan informasi setiap author ini sesuai dengan naskah kita. Kemudian kalau kita ke bawah sini, nah ini have you included an abbreviated title? Artinya apakah kita sudah menuliskan judul singkat? Nah, kalau di jurnal nasional biasanya kita tidak diminta, ya. Tetapi kalau di jurnal internasional, apalagi yang publisher besar, kita harus menuliskan title singkat dari naskah kita selain title yang lengkap, begitu. Kalau kita nggak paham, di sini ada learn more. Ini bisa kita klik sehingga di sini akan ada penjelasan bagaimana caranya membuat running title atau title yang lebih singkat di naskah kita, begitu. Kebetulan karena ini ke jurnal nasional targetnya, maka kita tidak menggunakan running title tersebut, ya. Kemudian ke bawah lagi, ini masih saran, ya. Apakah kamu sudah menyiapkan ORCID ID untuk setiap author, begitu? Karena biasanya di jurnal besar pun kita harus menyediakan ORCID ID untuk setiap author tersebut. Tapi kalau di jurnal nasional enggak. Nah, kemudian di sini, apakah kamu sudah menginformasikan terkait jumlah kata, ya, karena sebagian jurnal itu meminta maksimal jumlah kata, ada yang 6.000, ada yang 15.000 dan sebagainya, gitu. Tetapi kalau jurnal nasional, ya, sebagian tidak meminta hal tersebut. Nah, kemudian di sini, ya, kamu sudah menuliskan nama dari setiap author di title page, ya. Ini hasil evaluasi dia dan ini buktinya bahwasanya kita sudah menuliskan author-author dari penelitian ini.
Kemudian di sini juga dikatakan kamu sudah menentukan corresponding authornya. Nah ini diarahkan, dikasih highlight warna biru ini corresponding authornya. Ini mahasiswa saya. Sebetulnya ini harusnya saya ini belum saya ganti ya, karena sebaiknya corresponding author itu adalah dosennya, sedangkan mahasiswa adalah first authornya. Kemudian di sini juga hasil evaluasi dia, kamu telah menuliskan list kata kunci. Nah ini list kata kuncinya. Kemudian di sini kamu telah menyampaikan di mana peneliti-peneliti tersebut berafiliasi atau bekerja ya. Jadinya ini bagus ya. Dia memberikan evaluasi kelengkapan dan kesiapan naskah kita. Sekarang masuk ke abstrak. Apakah kamu sudah menyampaikan abstrak? Nah ini ya. Nah ini kebetulan ya, abstraknya hilang ternyata. Yang saya unggah ini tidak ada abstraknya, sehingga dia tanyakan di sini ya, mana abstrakmu? Di sini nggak ada. Nah kita lihat hasil yang lain di naskah yang lain ya. Nah, ini misalkan ya, kita lihat. Nah di sini abstraknya sudah ada. Kemudian pertanyaannya dia berubah ya. Kalau di hasil evaluasi naskah saya yang saya unggah di video ini, di sini dia tanyakan apakah kamu sudah memasukkan abstrak, karena di naskah ini nggak ketemu abstraknya. Tetapi kalau di naskah yang sudah ada abstraknya, pertanyaannya berubah. Pastikan bahwasanya abstrak Anda tidak melebihi batasan kata sesuai dengan panduan di jurnal tersebut ya. Kebanyakan jurnal di sini dikatakan abstraknya harus kurang dari 250, sedangkan abstrak Anda itu sejumlah 276 kata. Itu hasil evaluasi dia ketika di sini sudah ada abstrak. Kemudian di sini juga ada pertanyaan lanjutan, apakah kamu harus menuliskan subjudul bernama abstrak? Nah ini ya, ini maksudnya ya. Karena biasanya ada jurnal yang tidak harus menuliskan kata abstrak. Nah, kata abstrak, kata introduction itu namanya subheading ya. Nah, ini karena ada tulisan abstrak, maka dia tanyakan apakah memang kamu harus menuliskan subheading tersebut. Sedangkan untuk naskah yang satunya tadi, karena tadi abstraknya tidak ada di naskah ini, maka pertanyaannya cuma satu, apakah kamu sudah menyampaikan abstrak di naskah Anda. Kemudian main heading. Di sini ya, kamu sudah menyampaikan introduction. Nah, ini ya. Main headingnya introduction sudah muncul di sini. Kemudian kamu sudah menyampaikan subbab method. Nah ini sudah ada methodnya. Kemudian additional heading. Kamu sudah menyampaikan conflict of interest atau belum? Nah karena penelitian yang bagus itu kan kalau kita sampaikan conflict of interestnya ya. Tapi kadang sebagian jurnal tidak memberikan space untuk menyampaikan conflict of interest. Kalau jurnalnya biasanya jurnal nasional. Begitu. Kemudian apakah kamu sudah menyampaikan statement terkait data Anda? Nah ini lagi-lagi kalau di jurnal nasional biasanya kita tidak mengunggah dataset kita. Tetapi kalau kita submit ke Elsevier, Sheets dan sebagainya, biasanya kita harus mengunggah dataset kita atau kita harus memberikan pernyataan bahwasanya data tersebut tidak bisa diakses secara publik begitu, ya. Tetapi kalau jurnal nasional biasanya kurang banyak jurnal yang meminta hal tersebut. Bagi Anda yang ingin mempelajari terkait data statement ini, di sini ada learn more. Ini bisa kita klik, kemudian akan diarahkan ke website yang membahas terkait dataset tersebut ya. Pengalaman saya di Elsevier itu ya, kita harus menyatakan apakah data kita bersifat publik atau tidak publik, dan ketika ada orang lain membutuhkan data kita, apa yang harus mereka lakukan. Nah itu ada data statement semacam itu. Kemudian di sini kamu telah menyampaikan bagian ucapan terima kasih. Nah ini ya, sisi kanan ucapan terima kasih. Kemudian di sini, apakah kamu sudah menyampaikan bagian funding, pembiayaan ya? Nah ini kenapa dia bertanya? Karena di naskah ini nggak ketemu. Tetapi kalau di sini ada funding, maka pertanyaannya di sini berubah. Nanti tertulis, kamu telah menyampaikan section bernama funding. Ya, lagi-lagi kalau kita ke jurnal publisher besar itu biasanya memang ada section yang menyampaikan funding. Ya, kalau kita tidak ada pembiayaan sama sekali dari pihak ketiga, ya sudah sampaikan. Tetapi kalau merupakan hasil hibah internal atau eksternal, maka itu harus kita sampaikan funding tersebut di naskah kita. Kemudian sekarang figure, ya. Ini ada pertanyaan, apakah kamu sudah menaruh figure di file ini? Nah, ini karena di naskah ini kita nggak menemukan figure sama sekali, sehingga ditanyakan, apakah memang benar file ini tidak punya figure, tidak punya gambar, ya? Atau memang penelitian jurnal tersebut meminta figurnya terlepas dari naskah ini, begitu. Kemudian di sini ya tables. Ya karena tabelnya ada, maka tampilan pertanyaannya bukan seperti ini lagi, tetapi di sini sudah dikatakan kamu sudah memasukkan tabel di file ini. Ya. Kemudian di sini 0 dari 9 tabel sudah dimension. 0 dari 9 tabel sudah punya legend, ya.
Jadinya dia menganalisis di naskah ini ada 9 tabel. Tetapi ya, di sini ya tidak semua tabel tersebut tidak ada legendnya ya. Nah, ini have you include a short legend for this tabel, tabel 1, kemudian ini tabel 2, ini tabel 3, semuanya nggak ada legendnya. Legend itu apa? Nah, ketika kita menulis naskah, biasanya ya tabel itu terdiri dari tabel label. Nah, ini ya tabel 3, tabel yang meringkas apa, tabel 4, ringkasan hasil analisis apa. Itu namanya tabel name atau tabel label. Kemudian tabelnya di sini, kemudian di bawah biasanya ada keterangan lanjutan yang memperjelas apa isi informasi atau memberikan keterangan dari tulisan-tulisan yang ada di tabel tersebut. Itulah yang namanya tabel legend. Nah, kebetulan di naskah mahasiswa saya ini tidak ada tabel legend untuk setiap tabel yang dimunculkan. Maka di sini dikatakan ya, apakah kamu memang belum memasukkan short legend untuk tabel 1, tabel 2 dan hingga seterusnya. Begitu. Kemudian di sini ada referencing ya, reference and citation stalemate. Nah, ini sudah dikatakan bahwasanya referensi dan citasi sudah cocok ya. Ya. Kemudian tetapi di sini 0 dari 6 reference sudah disitasi. Di sini ternyata dia juga bisa menganalisis ada beberapa referensi yang kayaknya belum disitasi di dalam naskah. Ya, bisa jadi ini mahasiswa saya sudah menggunakan Mendeley. Ya, kemudian mungkin Mendeley-nya belum di-refresh atau mungkin dia melakukan suatu kekhilafan sehingga di referensi ada listnya ini, tetapi di body teksnya, di body manuskripnya, di isi manuskripnya yang di atas dia tidak mensitasi referensi-referensi tersebut. Nah, si Penelope ini bisa menganalisis mana saja referensi yang kemungkinan belum disitasi di atas, begitu. Ya, nah ini tinggal kita klik saja. Ya, kemudian di sini 0 dari 2 sitasi, apakah sudah ada di referensi? Nah, ini kebalikannya, ya. Kalau di atas ini beberapa referensi yang kayaknya belum disitasi di bagian atas. Kalau yang ini beberapa sitasi yang sepertinya belum ada di list referensi. Begitu ya. Ini misalkan Education and Culture 2017. Ternyata di list referensi tidak ada. Sama seperti naskah mahasiswa saya yang lain yang di hasil yang ini. Di sini pun dia juga mengidentifikasi ya. Apakah ini ya. Nah, ini kebetulan ya seluruh referensi sudah disitasi. Nah, ini kebetulan gitu ya. Jadinya semua referensi ini sudah disitasi di atas. Begitu. Sehingga tampilannya berbeda dengan hasil yang ini, begitu. Nah, itu ya, itu penggunaan Penelope ya, sehingga dengan menggunakan Penelope ini dia bisa mengevaluasi kesiapan naskah kita dari halaman awal hingga halaman akhir, begitu. Oke, demikian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Habis ini Lebaran, jadinya kita skip, kita istirahat dulu beberapa hari. Insya Allah H+7 kita akan membahas tool EE lain yang berkaitan dengan publikasi dan penulisan artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.